On cam ya. Kita on cam ya supaya lebih enak dan nanti bisa lebih apa namanya? Bisa lebih jelas diskusinya. Oke, perkenalkan saya Beni dari tim Altisia perwakilan Altisia Indonesia. Di sini saya dibantu oleh Pak Deddy Kurniadiza, lalu ada Miss Putri, dan beberapa rekan lainnya juga Mas Farel di sini juga hadir. Alhamdulillah. Saya buka seminar seminar hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, oke, baik. Eh, Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Damario Sujono. He is actually now studying in Germany ya, gitu ya, Mas Damar ya. Working in Germany, Mas. Oh, working in Germany. Iya, Sorry, working in Germany. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan pelajaran maupun kiat-kiat bagaimana bisa berstudi maupun berkarir di Jerman. Basically itu ya, Mas Damar ya, yang akan kita iya bahas benar, Pak. siang ini. Jadi basically apa yang mau kita sampaikan hari ini adalah seminar kali ini adalah menunjukkan bahwa Altisya ini memiliki kepedulian, memiliki apa namanya misi maupun visi yang sangat jauh ke depan, di mana tidak hanya sebagai pusat pembelajaran atau e-learning services untuk bahasa asing, tapi kita juga di Altisya itu memberikan suatu pattern ya maupun suatu jalur maupun jalan untuk bisa nanti teman-teman ber melanjutkan studi di luar negeri gitu ya, maupun apa namanya kalaupun ingin berkarir di luar negeri pun juga bisa. Jadi kami tidak hanya memberikan gambaran secara program pembelajaran, tapi juga memberikan career path maupun jalur pendidikan yang lebih tinggi ke depan hari ya buat teman-teman yang akan meneruskan ke S1 gitu ya dari SMA 77 ini. Basically sih itu yang mau kita sampaikan pada siang hari ini. Mungkin untuk tidak berlama-lama lagi gitu ya, kita persilakan kepada narasumbernya kami, Mas Damar gitu ya. Sonsis Kalen Zuluhan, Mas Damar. Iya, oke. Terima kasih, Pak Beni. Ya, silakan. Um, aku mau coba share screen kali ya. Aku udah siapin beberapa slide presentasi. Silakan, silakan, Mas Damar. Oke, bentar. Share. Oke. Nah, screen aku kelihatan nggak jelas di sana. Jelas, jelas. Oke, ya, jadi pertama-tama Guten Tag atau Guten Morgen di sini waktu Jerman. Itu tak. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat Altisia yang udah ngundang aku sebagai narasumber. Pak Beni, terima kasih atas waktunya untuk sharing tentang untuk tema kali ini. Aku dikasih tahu sama tim keuntungan studi dan berkarir di Jerman. Jadi basically em, tema kali ini aku akan ngebahas tentang apa sih eh, keuntungannya kalau misalnya kalian memilih Jerman sebagai negara tujuan kalian setelah lulus nanti, setelah lulus SMA, kenapa Jerman gitu. Nanti aku bakal bahas di presentasi ini gitu. By the way, suaraku terdengar jelas kan ya Pak Beni ya? Jelas, jelas. Silakan Oke, nantinya. ya siap. Oke. Nah, untuk awal mungkin aku coba introduce dulu aku. Jadi, namaku Damario Sujono, aku lahir dan besar di Tangerang Selatan. Aku kuliah S1 di Indonesia, di SGU, dan kebetulan programnya itu dual degree. Jadi, aku punya kesempatan juga buat em, dapat internship di Jerman gitu. Pada tahun 2016 aku dapat kesempatan ke Jerman, pertama kali ke Jerman, terus ngeliat culture-nya gimana dan punya kesempatan juga internship di sana. Kemudian 2017 aku lulus dan setelah itu ngerasa kayak wah ini kayaknya
seru juga nih di Jerman. Makanya 2018-nya aku berangkat lagi ke Jerman buat ngambil program master ya di Jerman jurusan MBA gitu. Saat ini aku bekerja sebagai data analis di consumer manufacturing good di Jerman, tepatnya di daerah Stuttgart, Germany gitu. Oke, itu sedikit introduction buat aku. Nah, di sini juga aku udah nyiapin beberapa highlight kayak momen-momen salah satu momen-momen yang menurut aku baik lah di Jerman. Salah satunya ini aku bekerja di onsite di pop-up store gitu. Jadi kayak nge-handle kunden-kunden atau customer dari Jerman untuk ngejelasin produk kita apa, terus promo-promo apa yang kita iniin lebih ke sebenarnya aku in daily basis kerjanya tuh di kantor, cuma kebetulan ada mereka minta bantuan buat nih bantuin dong kita ada pop-up market nih di daerah Metzingen dekat Stuttgart juga. Aku ngebantu itu, terus ya lumayan berhasil juga ini pop-up store-nya gitu. Itu salah satu pengalaman juga kerja di Jerman. Selain itu juga aku nonton bola tim Jerman live. Di sini aku yakin juga kalian sebagian besar suka sepak bola dan di sana seperti kalian tahu tim Jerman merupakan salah satu tim yang diunggulkan di Eropa dan di dunia dan punya kesempatan buat nonton tim Jerman live di stadiumnya itu satu hal yang em, em, membahagiakan sih buat aku pribadi gitu. Jadi itu salah satu perks tinggal dan berkarir dan studi di Jerman gitu. Nonton bola Jerman. Terus selain itu juga aku punya kesempatan juga buat ngasih presentasi di depan orang-orang Jerman. Itu satu hal menurut aku juga yang penting dan pengalaman hidup yang nggak akan pernah ya bisa dilupain gitu loh. Terus karena kalian bakal menemukan perbedaan, let's say kita tahu semuanya bahwa culture Eropa dan culture Asia kan beda kan. Jadi kalian akan melihat perbedaannya dan kalian akan bisa membuka mata kalian lebih luas lagi. Oh, ternyata gini kok cara presentasi di depan orang Eropa khususnya orang Jerman atau juga eh, gitu. Terus, nah, terus juga selain aku bekerja di full time sebagai data analis, part time aku juga suka bikin-bikin konten di YouTube. Konten-konten YouTube aku tuh basically tentang ini, tentang jalur-jalur ke Jerman gitu. Jadi kalau kalian ada yang berminat buat ke Jerman, terus bingung kayak program-programnya apa aja sih, mungkin video-video aku bisa ngebantu karena ini kayak ibaratnya podcast tentang orang-orang yang datang ke Jerman dengan jalur yang berbeda-beda. Terus juga aku juga interview beberapa orang yang kerja di sini, salah satunya yang kerja arsitek. Terus biar kalian dapat gambaran nih, oh kalau misalnya aku mau ambil job, contohnya di semiconductor atau di arsitek, itu yang bisa aku bayangkan nanti ke depan tuh kayak gimana sih. Nah mungkin video aku bisa ngebantu gitu di YouTube aku @damario sujono. Selain itu juga aku coba ngasih konten-konten seputar bahasa Jerman. Kalau kalian punya basic bahasa Jerman dan kalian coba pengen ngasah, coba dicek aja pos-posan aku. Itu ada contoh-contoh soalnya. Atau mungkin kalian sudah register di Altisia, terus kalian pengen coba kayak, wah, pengen ngetes nih kira-kira kemampuan bahasa Jermannya gimana sih. Nah, kalian juga bisa cek di YouTube aku @damario sujono. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan keuntungan studi dan berkarir di Jerman. Nah, di sini tuh aku ngebagi jadi tiga grup, ibaratnya supaya kita bisa lebih spesifik lah ngebahas tentang keuntungan dan karir di Jerman. Di sini aku bagi tiga. Pertama itu edukasi, kedua pekerjaan dan karir, ketiga personal growth. Gitu. Karena ini menurut aku adalah tiga tiga grup yang paling pas lah untuk ngebahas keuntungan dan ya kelebihan karir di Jerman.
Pertama kita mulai dari edukasi dulu nih. Edukasi ada beberapa poin penting kenapa kalian Jerman merupakan salah satu negara yang baik untuk melanjutkan studi S1. Kalau kalian mau S1 atau ada program-program lain, pertama biayanya lebih murah. Nah, di sini dibagi di beberapa bagian di Jerman itu eh, hampir biaya per semesternya itu bisa dibilang tuh tidak bayar atau gratis gitu. Kalaupun bayar, kalian itu bayar hanya untuk biaya semester tiket namanya. Nah, semester tiket itu kisaran 100 sampai 200 euro. Itu kalau misalnya 1 euro 1,7, 100 euro 1,7 sekitar 3-4 jutaan lah gitu. Itu buat per semester tuh dalam artian kayak 6 bulan winter. Jadi di Jerman itu dibagi dua semesternya. Jadi winter semester sama summer semester gitu. Dan biasanya harganya sama sih gitu sih, 100 sampai 300. Ada beberapa bagian yang bayar, tapi ada beberapa bagian juga yang tidak bayar gitu. Dibanding dengan Indonesia, jelas bahkan S1 mungkin ada yang sampai ratusan juta gitu per semesternya. Itu juga satu hal yang menurut aku keuntungan studi di Jerman. Nah, yang kedua itu adalah tidak wajib ikut kelas. Nah, mungkin kalian di sekarang yang masih SMA SMA kan wajib ikut kelas gitu. Kalau nggak ikut kelas bisa nilainya bisa kurang gitu atau bisa dapat teguran dari guru gitu. Di Jerman, kalau kalian register di satu universitas misalnya, tidak wajib ikut kelas, tapi kalian wajib ikut ujian gitu. Misalnya dalam satu semester nih kalian nggak ikut kelas nih sama sekali nih. Nah, terus kalian hanya masuk pada saat ujian aja, nggak apa-apa. Kalau kalian lulus ujian, ya kalian dianggap lulus gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk ikut kelas di Jerman gitu. Tapi kalau misalnya kalian ke sini, aku saranin coba lihat situasi kelasnya karena kebanyakan kelasnya itu diisi sampai 300 sampai 400 orang mungkin atau 200 gitu, tergantung dari bidangnya dan itu ruangan kelasnya tuh gede banget kayak ibaratnya kalau kalian nonton teater, nah ruangan kelasnya kayak gitu gitu. Itu. Terus banyak potongan harga khusus pelajar di Jerman gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kalian mau ikut membership gym, kalian bisa dapat potongan harga sampai 50% dengan kartu student. Terus juga transportasi juga nggak bayar. Terus asuransi juga definitely kalian punya potongan harga yang itu lumayan bagus juga gitu. Dan mandatory internship nih, ini penting nih. Kenapa? Karena di Jerman ini mewajibkan student-studentnya itu untuk ngambil internship, mandatory internship. Bedanya sama yang bukan mandatory internship, kemungkinan kalian diterima di perusahaan itu lebih besar kalau misalnya kalian ini adalah program mandatory internship dan kalian tahu di Jerman itu banyak perusahaan-perusahaan besar, contohnya Volkswagen, BMW, terus Porsche juga ada di sini. Kalau kalian suka otomotif, begitu juga yang lain juga kayak Telekom, terus O2 segala macam. So ya itu jadi salah satu option kalian buat ibaratnya step awal untuk menuju ke dunia karir. Terus juga kemungkinan juga ada kerja part-time. Nah, ini juga aku salah satu yang aku lakukan pada saat aku S2 di Jerman ini. Aku kerja part-time pada saat tahun kedua MBA karena pada pada saat tahun kedua tuh kayak lebih senggang, aku hanya fokus pada nulis skripsi sehingga aku bisa kerja part-time dan lumayan hasil dari kerja part-time itu aku bisa menutupi biaya rent aku, biaya sewa kamar, dan mungkin juga bisa sedikit keliling-keliling Eropa gitu. Jadi besar kemungkinannya kalian bisa ikut kerja part-time dan di sini kalian bisa kerja part-time di manapun di restoran atau di pabrik segala macam untuk ibaratnya selain juga kalian dapat materi, kalian juga dapat ibaratnya pengalaman lah dan juga tahu gitu gimana sih cara kerja part time di sini gitu. Itu untuk keuntungan studi di Jerman. Nah, untuk karir nih, setelah kalian lulus dari universitas dengan semua pengalaman yang kalian punya,
dan juga apa sertifikat dari universitas di Jerman. Di Jerman itu bidang pekerjaannya luas, benar-benar luas banget. Jadi kalian bisa pilih apapun yang kalian mau. Kayak contohnya cukur rambut misalnya nih. Ada studinya cukur rambut. Jadi kalau di Jerman kan kalian punya mesin cukur, ya kalian udah bisa apa buka cukuran lah ibaratnya. Tapi kalau di sini itu benar-benar kayak di disertifikasi lah semuanya apapun itu, entah itu tukang cukur atau tukang ngecat atau apapun itu, dan semiconductor dan hal-hal yang berbau, let's say um, lebih technical, lebih skill itu juga ada di Jerman gitu. Jadi bidang pekerjaannya luas. Terus libur cuti juga 30 hari per tahun. Nah, itu juga penting banget kalau di Indonesia. em, Pak Beni kira-kira Nggak jalan. cuti di Ya, Indonesia berapa Pak Beni? 12 hari setahun, biasanya 1 bulan 1 kali, Oh normal iya. ya. Nah, Nah ini beda banget nih sama em, di di Jerman yang kita aman. dapat cuti libur 30 hari per tahun gitu. Oke, eh, terus juga ya gajinya 6 atau 7 kali lebih besar dari Indonesia. Itu juga penting buat kalian karena kenapa? Karena ya sedikit gambaran aja gitu. Terus juga ada hybrid working model itu berarti ibaratnya kalian yang bisa bisa kerja di rumah atau kerja di kantor gitu, tinggal di mix saja. Terus yang terakhir 6 minggu izin sakit gitu. Di sini kita punya waktu maksimal 6 minggu untuk izin sakit gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau memang kalian sakit, kalian ke dokter untuk tidak ikut kerja Itu gitu. untuk 1 tahun ya, 6 minggu sebenarnya. ya, nah ya 1 tahun benar gitu. Oke. Nah ini yang terakhir nih keuntungan karir di Jerman dari segi personal growth nih. Nah kalian yang masih SMA SMA nih udah harus mempersiapkan diri kalian nih buat hidup mandiri gitu. Jangan coba udah mulai sedikit demi sedikit kayak melakukan apa-apa sendiri gitu. Kayak contohnya kalian kalau habis makan cuci piring sendiri gitu. Nah ini di Jerman kalian bakal harus melakukan itu. Kenapa? Karena ya di sini kalian basically kalian ditempa lah untuk hidup sendiri dan hidup mandiri. Gitu. Kalian juga nanti bakal punya teman-teman banyak nih dari berbagai negara, dari Eropa, dari Prancis segala macam, dan kalian bakal mengetahui personality masing-masing mereka gitu, juga bisa ngebuka pikiran kalian tentang dunia ini yang lebih luas lagi gitu. Terus juga jalan-jalan Eropa nih. Siapa nih di sini nih yang suka jalan-jalan Eropa nih, yang suka jalan-jalan nih? Oh, suka ya. Wah, mantap. Oh iya iya. Nah, kalau kalian memutuskan untuk studi di Jerman, nah, kalian tuh bisa dengan mudah pergi ke negara-negara tetangga gitu. Kayak contohnya negara Prancis, negara Belgia, atau negara Swiss dengan cuma pakai tiket kereta aja atau tiket bus segala macam gitu. Jadi nggak ada kalian harus bikin visa segala macam apa-apa karena di situ satu visa untuk negara Uni Eropa semuanya gitu. Oke, ya, sama satu lagi mungkin sertifikat yang diakui di dunia. Kalau kalian punya sertifikat lulusan Jerman, technically kalian bisa kerja di mana-mana aja, bahkan di US juga bisa gitu. Itu sih paling tiga itu. Nah, ini juga salah satu nih, ini salah satu contoh kenapa eh, bahasa Jerman. Sekarang kita coba masuk salah satu requirement untuk pergi ke Jerman. Salah satunya itu pastinya kan bahasa Jerman. Nah, kenapa kalian penting sekali untuk kalian bisa belajar bisa bahasa Jerman? Karena hampir semua 90% aplikasi eh, aplik eh, kayak job
description yang ada di Jerman ini itu membutuhkan bahasa Jerman. Kayak contohnya ini aku ngeliat di LinkedIn tuh ada data quality manager di Jerman. Salah satunya itu dia membutuhkan business fluent in German dan Inggris gitu. Makanya kalian jangan harus rajin belajar bahasa Jermannya gitu. Biar nanti bisa pergi ke Jerman lah ibaratnya gitu dan meniti karir dan studi di Jerman gitu. Ini contoh contoh real case aplikasi apa job description yang ada di Jerman gitu. Tuh sebelum aku jadi mas aku udah siapin quiz nih, tiga quiz tentang bahasa Jerman nih, Pak Beni. Jadi abis ini apa Pak Beni? Kita tanya jawab atau aku lanjut masuk ke quiz? It's very interesting ya, interesting Erklärung gitu, Mas Damario. Oke, sebelum lanjut, mungkin kita buka pertanyaan dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik nih. Sebelum kita, itu nanti aja Mas, di aja akhir-akhir aja untuk quiz-quiznya ya, biar Siap, 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 siap. teman-teman yang apa namanya di SMA 77 ini juga ikut interesting dan semangat ya. Kita buka tanya jawab yang ingin bertanya dari teman-teman ke narasumber kita, silakan, dipersilakan. Sudah banyak tadi yang dijelaskan ya oleh beliau ya, sangat menarik ya, gitu. Kalau dulu saya beasiswanya di US masalahnya, Mas Damar. Ah, oke. Iya, tapi ya it's very interesting lah. Di, sekarang tinggal di Frankfurt berarti ya? Aku tinggal di daerah Stuttgart, Pak. Oh di Stuttgart. Oke, iya, Benar, ya. benar. Baik, ada Stuttgart. pertanyaan dari teman-teman nih, mumpung ada narasumber di depan kita nih yang sangat bermanfaat, mungkin mau tanya-tanya bagaimana gitu memulai untuk bisa berstudi di Jerman gitu ya. Silakan, ayo teman-teman, Saya mau bertanya, Pak. silakan, silakan. Ya, Dengan nama dari kelas mana? saya dengan Diperkenalkan. Mega, orang tuanya Rafa. Tapi Oh, baik, Rafanya ada. baik Ibu. Baik Ibu, maaf Rafanya Ibu. ada. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Rafanya silakan Bu, ikut silakan Bu. mendengarkan. Ya, pertanyaannya yang pertama, jika kita ingin sekolah di S1 di Jerman, apa yang harus disiapkan? Tentunya selain bahasa Jerman tuh harus levelnya seperti apa? Terus cara mencari sekolah di Jerman itu S1 seperti apa caranya? Terus yang terakhir mungkin yang ingin saya ketahui, biaya hidup di Jerman itu kan tadi udah dijelaskan ya kalau untuk sekolah itu minim biaya ya untuk sekolahnya. Tapi yang saya ingin tanyakan, biaya hidup di Jerman itu berapa sih rata-ratanya kalau anak kita sekolah di sana gitu seperti itu. Itu aja mungkin Pak. Baik, terima Oke. kasih Ya, terima kasih. Zenika. Ada lagi kita tampung dulu ya, Mas Damar Baik. ya. Kita tampung ya. Ada lagi yang Ya, lain? Pertanyaan yang sangat bagus nih dari orang tua murid. Ini kayaknya Ibu sudah berminat untuk menyekolahkan anaknya di sana ya Bu ya. Rencananya begitu. Amin, 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 amin semoga Bu. ada rezekinya. Amin. Ya, amin Bu, amin Bu. Nanti kita bantu lah untuk ininya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, mungkin bisa dijawab dulu, Mas Damar, pertanyaan dari Bu Mega tadi ya. oke. Mungkin nanti sambil Ya, berpikir nanti ada. ya. Ya, Bu Mega, terima kasih buat pertanyaannya nih. Jadi, kalau misalnya aku em, coba jelasin mungkin yang pertanyaan pertama gitu, S1 gimana cara apply-nya gitu di Jerman. Jadi, mungkin pertama persyaratan dulu. Jadi persyaratan yang aku tahu, persyaratan untuk daftar S1 di Jerman itu ada tiga nih. Pertama itu kayak ijazah sekolah menengahnya, kita harus punya ijazah, let's say ijazah em, abitur namanya di Jerman. Itu juga bisa pakai ijazah SMA kayaknya dari Indonesia. Itu pertama ijazah itu. Yang kedua itu harus ada penyetaraan di Jerman. Itu namanya Studienkolleg. Itu kalau misalnya kebanyakan dari teman-teman aku yang datang ke Jerman program S1, dia itu butuh
kayak sekitar 6 bulan atau hampir setahun itu untuk datang ke Jerman untuk melakukan studien college. Itu kayak penyetaraan em, kayak penyetaraan kisi-kisi lah ibaratnya kayak gitu dari Indonesia sama Jerman karena pembelajaran dari Indonesia dan Jerman kan berbeda gitu. Jadi itu wajib orang Indonesia yang datang ke Jerman ngambil program studium itu ikut student college dulu. Nah, itu di student college itu materinya kalau nggak salah pertama bahasa Jerman, matematika, sama fisika. Kalau nggak salah itu tiga yang penting gitu. Nanti setelah lulus dari student college, nanti dia itu muridnya tuh harus milih gitu kali mau ikut yang bidang teknik atau bidang medisin atau bidang apapun gitu. Ada beberapa bidang gitu. Untuk dokumennya juga jadi di Jerman itu ada website Anabin namanya. Anabin itu adalah situs yang digunakan untuk ngecek nih apakah ijazah yang kita punya dari Indonesia itu diakui di negara Jerman gitu. Kalau misalnya let's say kalau misalnya itu 100% diakuin dari Indonesia sama Jerman, maka muridnya udah bisa langsung apply buat universitas. Tapi kebanyakan kalau misalnya setelah lulus SMA itu kebanyakan tuh nggak setara gitu. Jadi diwajibkan untuk ikut studien college dulu yang tadi aku coba jelasin di Jerman gitu. Nah, dokumennya itu kalau nggak salah pertama itu ijazah dan transkrip nilai dari ya SMA, terus sertifikat bahasa itu juga penting karena untuk lulus student college di Jerman itu paling nggak minimal level bahasa Jermannya itu C1 gitu. Jadi antara B2 sampai C1. Tapi nanti setelah ikut program student college, nanti terakhirnya itu dia bakal ada ujian tes. Nah, itu menentukan apakah dia lulus student college atau enggak. Kalau misalnya dia lulus, itu udah bisa dibilang kalau pesertanya itu punya level C1 bahasa Jerman gitu. Nah, terus yang kedua kan sertifikat bahasa, yang ketiga itu motivation scriben artinya surat motivasi. Terus CV sama surat rekomendasi itu basically kayak persyaratan-persyaratan gimana cara apply-nya gitu ke Jerman gitu. Terus yang pertanyaan kedua kan biaya hidup nih. Biaya hidup jujur relatif ya per orang. Tapi kalau misalnya aku bisa pukul let's say kasih harga rata-rata menurut apa pemerintah Jerman sendiri itu kisaran 860 per bulan. Gitu itu udah termasuk biaya asuransi, biaya sewa ruangan, sewa kamar, terus sama makan segala macam gitu 860. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita masih student, banyak sekali potongan harga dan itu bisa ibaratnya udah cukup lah gitu. 860 per bulan. Itu sih paling jawabannya. Baik, terima kasih Mas Damar, cukup jelas ya. Gimana Bu Mega? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, Cuma satu pertanyaan lagi. silakan Bu, silakan. Rekomendasinya di kota mana ya yang maksudnya nyaman buat anak-anak Indonesia ya kalau ngambil sekolah di Jerman ya? Iya, iya. Ada beberapa kota sih yang aku tahu dia punya apa penduduk Indonesia yang lumayan banyak juga di situ. Tapi tergantung juga karena kebanyakan kalau banyak orang Indonesianya kadang tuh studinya kadang suka jadi agak ini karena suka main gitu banyak. Tapi kalau misalnya aku bisa kasih saran untuk kota-kota yang baik untuk belajar di Indonesia di Jerman, pertama mungkin Aachen ya. Aachen itu juga em, em, apa Pak Habibie kan juga dulu kan di situ. Itu juga merupakan kota pelajar juga akan. Terus yang kedua itu em, Karlsruhe itu juga mungkin aku coba
Tulis kali di sini ya, biar Iya di chat Ya, ya. silakan dicek ya saja, akan. Mas Damar. Terus ada terus ada Aachen, Karlsruhe, terus mungkin di Halle juga bagus untuk awal universitas Stuttgart dan Halle untuk awal gitu. Jadi aku rekomendasiin tiga ya. Ini ada bentar aku udah bisa. Aku coba enter tapi kayaknya nge-lag nih. Oh ya itu dia. Ya itu ada empat. Jadi yang tadi aku bilang karena sebelum universitas kan kita harus kemungkinan besar harus student college dulu. Nah di student college itu aku saranin Halle itu juga termasuk untuk awal yang bagus karena ibaratnya nggak terlalu sendiri lah muridnya karena ada beberapa orang Indonesia juga di situ dan dari situ setelah student college benar-benar bisa muridnya punya kesempatan buat cari-cari universitas mana yang bagus tapi ibaratnya step awal pijakan awalnya udah lebih agak di comfort zone karena banyak orang Indonesia di situ gitu. Aachen, Karlsruhe, Stuttgart dan Halle itu sih. Terima kasih Baik, Pak. Ya, baik. sama-sama. Oke. Jadi eh, tadi salah satu persyaratannya adalah sertifikasi bahasa ya, Mas Benar. Damar ya. Nah, di sini tadi disampaikan levelnya B2 atau C1. Artinya itu level yang mutlak ya, yang harus diperoleh atau didapatkan oleh calon peserta pendidikan tadi yang sebelum apa namanya dipersiapkan sebelum keberangkatan kali ya, Mas Damar ya. Em, B2 itu itu udah. bisa di apa Mm-mm. didapatkan setelah datang ke Jerman karena pada saat setelah datang ke Jerman kalau ngambil Oke. program studium itu Heeh. kan harus ada student college gitu. Nah, Ya, di student college itu nah baru kalian ditempa belajar oke. bahasanya dan kalau kalian lulus itu bisa dibilang C1 gitu. Oke, artinya sebelum keberangkatan itu tidak harus di level B2 atau C1 ya. Seperti Benar. itu ya. Artinya ya artinya bisa di A2, B1 itu sudah memungkinkan untuk paling nggak penggunaan daily use ya. Benar, sudah Gitu ya. nyaman lah Sudah ibaratnya. nyaman ya seperti itu Mhm. ya. Nah, sedikit yang tadi nih mengenai study college tadi itu Mas Damar gitu ya. Apa bedanya dengan kita juga tahu yang namanya anerkenung gitu ya, seperti itu. Ada yang namanya BFD, ada yang namanya Mhm. FSSOT gitu kan ya. Benar. Nah, itu apa bedanya ya antara masing-masing tadi itu program tadi ya, Mas Damar? Benar-benar. Ini aku coba ngejelasin secara garis besarnya aja ya, karena itu Siap, siap, butuh dedikasi seminar yang untuk program-program itu. Tapi benar siap. kata Pak Beni bilang, jadi di Jerman itu tidak tidak cuma program studium. Jadi yang aku tahu ada 4 cara pergi ke Jerman. Salah satunya studium tadi, yang universitas. Yang kedua itu program Ausbildung. Program Ausbildung itu ibaratnya itu program yang menggabungkan pembelajaran di sekolah dan di tempat kerja. Kayak sistem vokasi dualis studium gitu. Jadi sistemnya itu kalian 2 hari belajar di sekolah, terus 3 hari kerja di kantor gitu. Jadi menggabungkan teori dan praktek secara bersama-sama itu namanya Ausbildung secara garis besarnya gitu. Terus yang program ketiga itu FSJ atau BFD. Nah, FSJ atau BFD itu singkatannya kan Freiwilliges Soziales Dienst. Itu artinya kalian kerja sosial di Jerman. Biasanya itu persyaratannya kalau bisa aku mention sedikit itu kisaran 16 tahun sampai 26 tahun buat FSJ. Kalau BFD nggak ada persyaratan umurnya gitu. Nah, terus itu salah satu cara untuk ke Jerman. Terus yang keempat itu adalah au pair. Au pair itu seperti kalian tahu juga kalian bertukar culture dengan
keluarga Jerman. Keluarga di Jerman kali ya. Benar-benar. Dan masing-masing program itu punya persyaratan berbeda-beda dan salah satunya persyaratan bahasanya gitu. Tapi untuk biasanya pengalaman dari teman-teman yang udah aku interview, udah aku sharing-sharing, selain dari dia datang ke Jerman melalui program studi, kebanyakan goal mereka itu adalah ikut Ausbildung. Tapi seperti kalian tahu, kalau misalnya Ausbildung itu butuh persyaratan, salah satunya itu bahasa Jermannya tuh B1 gitu. Dan cara mengakalinya mereka itu biasanya mereka datang ke Jerman tuh pakai program au pair atau program FS-Shot atau BFD karena persyaratannya itu lebih lebih mudah. Kayak cuma A1 atau A2 kalian bisa berangkat gitu. Nah, jadi mereka tuh plannya tuh kayak datang ke Jerman melalui au pair atau FS-Shot atau BFD. Setelah lulus dari situ, mereka apply Ausbildung dari Jerman gitu. Jadi benar-benar gerbangnya jadi lebih luas karena kalian udah di Jerman dan kalian bisa melihat bidang-bidang lain yang bahkan kalian belum pikirkan sebelumnya gitu. Ya, itu sih. Oke, oke Mas. Kalau Anerkendung sendiri gimana ya Mas ya? Anerkendung. Oke, jadi anarkedong itu biasanya yang aku tahu itu anarkedong itu artinya penyetaraan. Biasanya anarkedong itu dari yang pengalaman yang aku tahu dari teman-teman itu adalah transisi dari FS Shot atau au pair ke apply ke Ausbildung gitu. Jadi Oke. biasanya anerkenung itu kayak membutuhkan ijazah SMA kalian, terus dari ijazah SMA kalian tuh harus dilegalisir lah dari kantor imigrasi di Jerman supaya membuktikan bahwa itu apa itu kalian tuh setara gitu di sama eh, kurikulum di Jerman gitu. Kurikulum kalian di SMA itu setara sama kurikulum kalian di Jerman gitu. Itu Oke sih Mas. tapi Ya. basically Anerkennung tuh khusus apa kayak penyetaraan untuk di Ausbildung gitu kurang lebih. Oke. Terima kasih. Cukup Mhm. jelas Mas Damario. Ada lagi pertanyaan lain yang mau disampaikan ke Mas Damar nih, narasumber yang sangat apa namanya berharga sekali buat kita ya, buat adik-adik ya yang ingin meneruskan pendidikan di luar negeri, terutama Jerman. Sudah ada kakak-kakaknya di sana yang siap membantu nih, gitu ya. Ya nggak Mas Damar ya, kalau memang ini nanti kita bisa bantu, baik Siap. itu program tadi studi college maupun kayak BFD FSO juga mungkin nggak ya Mas Damar ya, di-apply dari SMA gitu ya. Mungkin mungkin banget. Mungkin ya. Mhm. Nah, oke. Tapi sedikit berbeda jalur mungkin ya dengan study college ya. Benar, berbeda jalur. Tapi Uh, kebanyakan banyak juga orang-orang di sini di daerah Stuttgart yang ya, aku kenal dia datang ke Jerman melalui ya, program BFD atau FS, FS-Shot. Mhm. BFD. Oke. Iya, Oke, nanti kalau yang ingin penjelasan lebih lanjut mengenai FBD maupun FSOT bisa ditanyakan di sesi terpisah ya, siap, siap. karena nggak akan cukup waktunya Siap, siap. kalau dijelasin di sini. Mhm. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Satu Ayo lagi, Pak. dengan, Maaf oh, silakan, silakan Ibu. ya. Eh, silakan Bu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa harus ada surat rekomendasi ya kalau mau sekolah di sana. Itu kalau misalnya buat sekolah di sana SMA, maksudnya ada SMA mau kuliah S1 gitu, kita dapat SMA yang sekarang apa berjalan atau butuh rekomendasi dari instansi lain atau bagaimana? Baik, silakan Mas Damar. Oke, jadi untuk surat rekomendasi ini kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke sekolah. Jadi kayak rekomendasi dari verifikasi akademiknya gitu kayak emang em, memumpuni ibaratnya gitu. Dari sekolah sih biasanya. Itu beda dengan transkrip nilai ya, Mas Damar ya? Beda, Beda ya, beda, beda ya. ya. Ini lebih kayak semacam recommendation letter gitu ya, seperti itu ya. Benar, benar. Ah, artinya itu nanti mungkin dari SMA 77-nya Ibu yang akan mengeluarkan itu.
betul, betul. gitu ya. Baik. Nah, Ya, dikomunikasikan dengan sekolah bahwa anak saya berminat untuk melanjutkan studi di luar, gitu ya. Jadi mungkin butuh surat recommendation letter seperti itu ya, Mas Damar ya. Ya, Ya, baik. Ya, terima kasih. silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi masalah caranya sudah, terus cost living di sana juga sudah, terdiri dari apa saja juga tadi 800 sekian. Itu euro ya, Mas Damar ya, benar 800 itu sekian euro. tadi kan ya. Euro ya gitu. Nah, kalau kisaran let's say nih, teman-teman nanti sudah lulus nih, program let's say S1 ya, bachelor ya, Ya. gitu ya, atau Bildung gitu ya. Nah, Mhm. itu average berapa tadi yang disebutkan 6 atau 7 kali dari gaji rata-rata di Indonesia? Itu Oke, jadi berapa kira-kira static up-nya itu gambarannya? pertama tergantung dari Job ini bidangnya, ya, bidangnya. bidangnya. Tapi Exactly, aku exactly. bisa kasih average. Range, Biasanya tuh ya. per tahun lulusan S1 di Fresh graduate Jerman, ya. fresh graduate itu kisaran sekitar em, 35.000 sampai 45.000 lah, Years ya. years Annual, ya, annum ya. yearly. Annum ya. Oke. Iya, Berarti, annual. Mhm. saya 40 ribu euro tinggal Ya, dibagi 12 ya. Seperti itu ya, kurang lebih ya. benar, Ya. benar. Oke, itu menarik tuh. Apa namanya? Adik-adik yang ingin langsung mencoba apa namanya karir di luar negeri ya, gitu loh. Ya, kebetulan kita ini adalah orang-orang yang pernah mengalami mendapatkan beasiswa di luar negeri. Seperti itu. Jadi silakan ditanyakan, dieksplor gitu ya. Kesempatan ini nggak datang dua kali gitu kan. Altisia akan selalu memberikan seminar seperti ini gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa apa ya lebih luas lagi wawasannya dalam menggapai nanti cita-citanya mau kemana atau mau seperti apa nanti meneruskan studinya gitu ya. Itu kita akan bantu. Bukan hanya sekedar pembelajaran secara platform, tapi kita juga berikan gambaran-gambaran insight seperti ini dengan narasumber yang langsung berkompeten dan memang langsung berexperience gitu ya di bidangnya masing-masing gitu. Ada lagi yang lain dari teman-teman? Mungkin dari ada orang tuanya lagi dari wali murid yang lain selain Bu Mega tadi ya. Sangat menarik tadi pertanyaan dari Bu Mega gitu ya, yang bisa ditindaklanjuti Bu gitu loh. Insya Allah kita akan bantu nanti apa namanya ya kita koordinasi dengan tim sekolah juga gitu ya, kesempatan-kesempatan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita gitu ya Ibu ya, seperti itu. Ini yang student-student nih, adik-adik nih, ada yang mau ditanyakan nggak sama kakaknya nih, ada Damar nih ya, Kak tunggu saya di sana gitu ya, di Stuttgart gitu kan. Ayo dong, ayo speak up, ayo coba yang Atau apa mungkin ada namanya yang penasaran makanan di sini enak apa enggak ya. sama. Ya, ya. Kalau dulu saya Mas, hampir ke ini juga sih, kejebak juga sih gitu loh. Ada yang namanya singken gitu kan. Singken, Mhm. Oh ya, Shinken ya. Itu singken gitu kan. kejebak Tadi, itu. tadinya saya nggak tahu singken itu apa gitu. Pas saya singken, oh, Benar. that's Iya, beda experience sama lah. Indonesia. Kalau Indonesia kan udah jelas gitu, mana yang Iya, ibaratnya mana yang halal, mana yang haram. ya Kalau di betul. sini kita harus lebih jeli lagi Nah, karena itu dia. nggak terlalu obvious di sini. Nggak terlalu obvious gitu loh. Kadang-kadang saya pun tahunya itu karena ada gambarnya aja. Benar, benar. Kalau kita baca nggak tertulis secara obvious gitu loh, Iya, seperti itu gitu ya, tapi pada saat kita oh ini emang ada gambar kepalanya. Is intermezzo aja gitu, tapi menarik kok, menarik apa yang disampaikan oleh Mas Damar atau Kak Damar ya, itu menarik sekali gitu loh. Adik-adik harus bisa mengeksplor gitu kan, kemampuan-kemampuan kita. Jangan hanya bangga sebagai lulusan nanti SMA dan meneruskan kuliah di dalam negeri.
Karena di luar negeri pun juga banyak yang bisa menerima adik-adik selama memang adik-adik itu memang berminat untuk ke sana gitu ya. Karena bukan hanya materi ya, bukan hanya materi ya tadi sampaikan oleh Mas Damar ya. Bukan hanya materi, artinya tuh beberapa skema itu bisa diambil gitu. Artinya cukup dengan biaya yang minim gitu ya, kita bisa mencoba bersekolah atau berstudi di Jerman. Tadi disampaikan ada BFD, ada FSOT gitu kan ya, ada penyetaraan yang lain gitu kan. Kalau memang dirasakan yang namanya studied college itu cukup berat. Nah, itu nanti nilainya berapa, nanti kita bisa diskusi ya, seperti apa. Tapi itu beberapa cara untuk bisa melakukan pendidikan di Jerman khususnya gitu loh. Gitu, yang sangat menarik lah. Dan saya nggak tahu kalau negara Eropa lainnya, saya juga belum belum begitu paham. Tapi kalau Jerman, Belanda itu saya sedikit paham gitu. Seperti itu. Dan sangat menarik untuk bisa apa namanya adik-adik mempelajarinya dan mau istilahnya berani untuk ini. Yang penting satu, ability untuk speak Germany-nya itu memang harus Itu is penting, mandatory ya, betul ya Mas Damar ya. itu penting ya. Penting, itu nomor satu gitu. Yang penting ada kemauan dulu untuk mempelajari bahasanya gitu kan ya. Karena kita mempelajari bahasa suatu negara itu juga berarti kita mempelajari Exactly. culture-nya dia sendiri seperti apa gitu. Nah, dari situ nanti akan tumbuh sendiri kok. Awalnya memang sulit gitu ya. Yang namanya Einstein, Dry gitu, 1, 2, 3, 4 sampai 10 pun juga sulit gitu ya. Tapi pelan-pelan pasti bisa kok gitu. Yang penting ada kemauan gitu ya, Mas Betul, Pak. Damar ya. Ada lagi? Ini sudah jam 2 ini. By the way, hari ini masih eh, bekerja nih, Mas Damar, berarti harus. Masih, Pak, masih bekerja. Nah, Kemarin aku di sana baru masih pagi ya. masih pagi ya. Tapi kemarin juga Iya. baru bisnis trip ke Perancis, jadi masih agak Ah, jet lag, tapi bisa. Itu salah satu oke. hal juga yang enak di Jerman karena Ya, working hours-nya agak fleksibel gitu. ya. Start from what time to what time biasanya normally? Biasanya itu normalnya itu sekitar jam 9 atau jam 8 sampai jam 9, selesai itu jam 4 atau jam 5. Kalau biasanya Ya, kalau hari Jumat tuh agak lebih lebih agak cepat lebih biasanya. longgar ya. Jam 4 benar. Ya, Mhm. ya. Pengalaman dulu saya sempat di Ericsson Germany sama di Ericsson Ireland. Itu juga jam 4 jam 3 hari Jumat udah pada kabur. Iya. Oke, saya rasa tanya jawabnya cukup ya, Mas Damar. Kita mungkin masuk ke quiz ya, Oke. sebelum kita tutup acara ini atau seminar ini. Silakan, Mas Damar, Ya. ingin memberikan Jadi quiznya. aku udah siapin beberapa kuis, 3 kuis sih ya, tentang pengetahuan bahasa Jerman nih. Kalau kalian punya jawabannya, coba tulis di kolom komentarnya. Nanti bisa tim Altisianya record dan mungkin dikasih hadiah nggak Pak Beni? Siap, 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 siap. Ya, aku coba share screen ya. Mm, Oke, iya. Oke, nah ini untuk kuis pertama ya. Udah siap ya Hmm, semuanya. Jadi hmm. bahasa C, C, Jerman gambar di atas C nih atau D ada. itu? Hmm. Jadi A, der Tisch, B, das Auto, C, das Kind, D, das Buch. Coba kalau kalian tahu, tulis di di chatnya, Catrum. Hmm. chatroomnya. Coba. Ayo, cepet-cepetan. Kira-kira apa nih? Mobil. Mobil. Hampir sama kayak bahasa Indonesia sih. Ah, Bu Eh, Mega, Das Auto. Oke, apalagi ayo teman-teman mana nih? Ayo coba. Oke. Ayo, ayo. Nanti kan kita record nih. Yang lain baru 2 yang memberikan jawaban. Oke, ya 3, 2, 1. Benar. Itu Jadi jawabannya das Das Auto. Auto. Oke, Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan silakan. kedua.
Nah, ini kalau yang ini bahasa Jermannya apa ya? Hmm. Ah, Oke, coba. Tadi kan udah ayo, auto. Kalau ini apa ya berarti? ayo. Oke, Dini ada yang jawab B. Das auto juga ini. Oh, tadi Coba. ya, itu ya, tadi ya. Ini ya, nggak apa-apa. Nih yang kedua nih sekarang nih, gambar meja nih, meja nih, Oke, meja. oke. Mega bilang A, Raisa A. Ya. Ah, Oke. Ya, benar. Jadi ini meja itu adalah bahasa Jermannya der Tisch. Satu hal fetish. juga yang penting kalau bahasa Jerman itu ada artikelnya di depan. Jadi ada Ya, der, di das there. gitu. Ya, Jadi masing-masing kata benda, noun, itu dia punya artikelnya sendiri-sendiri. Jadi itu satu hal ya, yang ya, ya wajib kalian tahu kalau kalian belajar bahasa Jerman. Jerman. Dan itu dimulai dengan huruf besar ya, Mas Damar biasanya ya. Em, Tergantung Pak, tergantung Tergantung di ya. Oke, awal kalimat atau di pertengahan kalimat. Kalau di pertengahan kalimat itu artikelnya huruf kecil, itunya besar ya. nounnya huruf besar, benar. Oke, siap, siap, Gitu. siap. Ya, itu sedikit intermezzo belajar bahasa Jerman. Nah, kuis terakhir nih yang udah aku siapkan. Apa ibu kota Nah, Jerman? ayo. A. München, B. Frankfurt, C. Berlin, D. Hamburg. Nah, ini harus tahu nih kalau misalnya kalian mau pergi ke Jerman nih. Nanti kalau ditanya petugas imigrasi, apa ibu kota Jerman? Nggak tahu, nanti disuruh pulang lagi. Oke, wah, kayaknya Ya, Bu Mega sama Raisa kayak udah iya, nih, udah siap pergi ke Jerman nih. siap nih. Ya, kayak yang lain, ayo udah di search sebelum di Google apa ibu kota Jerman? Oke, tiga, dua, satu. Ya, benar. Jadi ibu kota Jerman itu adalah Berlin. Merupakan salah satu kota yang penduduknya lumayan paling banyak juga di Jerman. Ya, Frankfurt itu adalah kota, biasanya kota finance sih. Kalau biasanya kalian mau kerja di bank atau apa, biasanya orang-orangnya pergi ke Frankfurt. Hamburg itu seperti kalian tahu punya dock atau punya pelabuhan. kapal-kapal Ya, biasanya pelabuhan. dari luar Eropa gitu kalau mau singgah ke Jerman biasanya dia berlabuhnya di Hamburg Ya, dan München itu kalau kalian ya itu salah satu kota asal mula Bayern München di sini nih München. siap, Oke. siap. Ya, itu aja Pak Beni mungkin yang udah Baik, aku siapin. Konklusinya adalah, baik. menurut aku itu Jerman adalah negara yang tepat untuk belajar dari Indonesia, dari segi apa budaya, dari segi pengalaman, dan Jerman juga bisa menjadi pintu masuk dunia internasional karir di ya di Eropa khususnya. Iya, Itu iya. aja sih Pak Beni. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi buat Mas Damar ya untuk sharing sessionnya yang sangat menarik gitu ya untuk bisa jadikan referensi buat adik-adik juga orang tua murid atau orang tua wali murid yang ingin meneruskan anak-anaknya program studi di luar negeri ya. Altisia tidak akan berhenti sampai sini saja. Altisia akan coba memberikan gambaran-gambaran seminar semacam ini gitu ya untuk dapat adik-adik nanti apa namanya jadikan suatu referensi gitu ya untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi untuk bisa bersekolah, berpendidikan ke luar negeri maupun nanti dalam jenjang karir ke depannya seperti yang sudah dilakukan oleh rekan kita gitu ya, Mas Damario gitu kan. Good luck for him gitu ya. Good luck for his career in Germany ya. Hopefully adik-adik bisa mengikuti jejak beliau gitu ya. Karena once adik-adik sudah berani melangkahkan kakinya ke sana itu akan terbuka dengan sendirinya. Betul ya Mas Damario ya. Jadi Betul Pak. never never be frightened, never be afraid gitu ya. Please explore your ability ya gitu sehingga
kemampuan adik-adik itu bisa diasah dari mulai sekarang gitu loh. Karena kalau bukan dari sekarang gitu ya, itu ya pasti akan lebih sulit untuk bisa mengejarnya ke depannya. Karena eh, ke depan ini industrial itu semakin terbuka dan semakin menjadi pasar bebas. Kalau bukan kita yang bisa mengejar karir di global, gitu ya, seperti Mas Damar tadi, itu orang luar akan masuk ke Indonesia. Artinya apa? Indonesia juga akan menjadi market buat mereka juga, gitu loh, seperti itu, ya. Nah, kalau orang luar saja sudah mencari ke sini, lalu kita harus di mana gitu? Artinya lapangan pekerjaan buat adik-adik ke depannya akan semakin sulit, gitu ya. Ini fakta yang tidak bisa kita apa namanya hindari, gitu. Namanya perdagangan bebas, gitu ya. Orang-orang sudah mulai bisa masuk Indonesia dengan bebas, berkarir di Indonesia dengan bebas, akhirnya lapangan pekerjaan Indonesia pun juga semakin sempit gitu ya. Daripada kita apa namanya selalu ingin menginikan di dalam negeri, kenapa kita nggak coba nih gitu dengan adanya pet-pet maupun jalur-jalur seperti ini gitu bisa adik-adik gunakan untuk bisa menjadi batu loncatan. Apa yang kita terapkan hari ini, kita narasumber seperti beliau yang sangat sudah apa namanya cukup sukses lah ya kita bilang di sana gitu ya. Good luck buat Mas Mario. Thank you so much gitu ya. Vielen Danke untuk semua apa namanya informasinya sangat menarik buat kita semuanya. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin Pak Dedi ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup? Cukup, cukup Pak Pak. Dedi, Ya. cukup ya, gitu ya, cukup ya. Oke. Vielen Danke, Mas Damario, gitu ya. Ya, sehr Eh, gerne. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu di situasi yang berbeda lagi dengan sekolah yang berbeda maupun perguruan tinggi yang berbeda gitu ya, Mas Damario. Dan lagi-lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tidak apa namanya bosan nih gitu loh untuk memberikan Enggak, Pak. apa namanya sedikit nasihat, masukan gitu buat adik-adik kita ya, gitu ya, Mas Damario ya. Gitu. Ya, Thank you so much untuk semuanya. Saya tutup seminar hari ini dan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Terima siang. kasih Pak Sudomario. Ya, Terima terima kasih. kasih. siang. Vielen Dank. Ciao.